selesai. Kalau sampai tidak selesai, tak hajar kowe. Oh, bos ibu, berisik. Tak ajarin yang benar, ponakanmu malah kayak orang bingung tuh piye toh? Tadi lampunya mati Bude dan Gendis nggak tahu tiba-tiba guntingnya bergerak sendiri. Semua mesinnya juga bergerak sendiri Bude. Jangan banyak alasan, Gendis. Apa ini? Rugi. Gara-gara kamu ini semuanya gagal total. Bisnis aku jadi hancur. Hancur. Tanggung jawab kamu. Kamu tuh di sini kerja yo, bukan malah santai-santai di sini. Kau mau tak usir dua-duanya? Mau jadi gelandangan di jalan di luar? Belum cukup bikin rugi ratusan juta rupiah. Hah? Sekarang bikin dua lagi. Sini kamu, Gendis. Anak gak tahu diri kamu. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Narasumber kita kali ini akan menceritakan mengenai keluarganya. Sebuah keluarga yang tampak hangat, namun ternyata menyimpan sebuah rahasia yang menakutkan. Seperti apa kisahnya? Langsung kita panggil narasumber kita, Mbak Gendis. Mbak Gendis, Iya. silakan duduk Mbak. Ya, terima kasih. Apa kabar Mbak Gendis? Baik, Mbak. Mbak, terima kasih banyak sudah hadir di studio Catatan Hati Perempuan dan sudah berbagi kisahnya. Apakah kamu sudah siap untuk menceritakan? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Sebelum peristiwa malam itu, keluarga kami baik-baik aja. Tapi semenjak ayah meninggal, ibulah menjadi tulang punggung keluarga. Dan disitulah awal kesedihan keluarga kami. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Aku nggak nyangka Sandri pergi secepat itu, Mas. Sudah takdir. Ya, semoga almarhum tenang. Astagfirullahaladzim. Yang benar toh, hah? Ini jenazah adekku. Maaf Pak Wiro, jalannya licin. Waspada. Baik Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Gendis, Gendis. Jenar. Siapa, Dek? Kayaknya suara Pak D deh, Mbak. Ada apa ya? Iya, nggak tahu juga. Kita ke depan yuk, Dek. Nar. Nak, Ada apa ya? ibu kamu. Ibu. Ibu. Tadi pagi ibu masih baik-baik aja, Bu. Kenapa sekarang ibu udah tinggalin Jenar dan Gendis, Bu? Iya, Bu. Ibu kenapa tinggalin aku sama Mbak Gendis? Abah ya nak ya. Udah juga kehilangan. Udah gak nyangka kalau ibu kamu akan ngalamin kecelakaan kerja seperti ini. Iya Budi, tapi kenapa secepat ini? Sabar ya sayang. Sahabat Gendis. Takdir itu tidak bisa dipungkiri. Kalian harus tabah, harus ikhlas menerima semuanya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan ikhlas, saudara-saudaraku, untuk mempersiapkan pemandian jenazah.
Mbak Gendis, saya turut berduka cita ya Mbak ya. Mbak dan adik Mbak menjadi yatim piatu. Saya doakan semoga almarhumah ibu Mbak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Mbak. Tapi yang bikin saya sedih, Mbak, saat waktu memandikan jenazah ibu saya menemukan memar di lehernya. Memar, Mbak? Di leher? Kira-kira pemarnya datang dari mana, Mbak? Kok bisa? Saya nggak tahu, Mbak. Tapi saya curiga kalau bekas memar di lehernya itu bekas cekikan. Mbak, kamu mau coba tanya sama Bude dan Pak De. Kan mereka ada di TKP waktu kejadian. Pak Ade dan Bude saya yang ada di TKP. Karena ibu meninggal di tempat konveksi ya. Tapi saya nggak sempat nanya, Mbak, soal memar di lehernya. Karena saya nggak mau berburuk sangka. Ingat ya Bu, si Gendis jangan sampai tahu kalau ibunya ditumbalin. Lah iya toh Pak, itu rahasia harus kita jaga terus tadi. Rahasia apa? Gendis, maksud Pak De, apakah ibumu itu menyimpan rahasia tentang penyakitnya yang diderita tempoh hari? Ya karena ibumu tuh meninggal mendadak sekali loh, Dis. Nggak ada, Pak De, Bude. Ibu nggak pernah cerita soal penyakitnya. Walah ya pantes toh. Tapi kayak ibumu tuh punya penyakit jantung, Dis. Soalnya meninggalnya tuh dadakan banget loh. Jenazahnya sudah dikafanin toh? Sudah. Oh ya wis, langsung dikuburin aja ya. Yuk, yuk, Gendis. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pak Ade sama ibu de saya kena jatuh ke lubang kubur, Mbak. Astaga, Mbak. Mbak, itu suatu kejadian yang gak wajar loh, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak ya. Saya bukannya suuzon, Mbak. Tapi atau mungkin itu adalah suatu pertanda atau bahkan karma, Mbak. Bahwa Bude dan Pak De kamu pernah melakukan sesuatu pada almarhumah ibu kamu. Mbak, saya nggak tahu kalau masalah karma. Karena saya waktu itu masih shock banget, Mbak. Atas kehilangannya ibu saya, Mbak. Apalagi saya pas tahu kalau misalkan ibu korban pesugihan, Mbak. Aduh. Udah, Mbak. Tenang, Mbak. Saya minta maaf ya, Mbak, buat kamu kembali mengingat momen itu, Mbak. Mbak Gendis. Mbak Gendis masih sanggup nggak, Mbak, untuk melanjutkan ceritanya? Ya, Mbak. Saya Yakin sanggup. kamu, Mbak? Yakin, Mbak. Maafin Gendis ya, Bu. Gendis belum bisa balas jasa-jasa Ibu. Kirain Mbak udah masak. Kamu lapar ya? Tunggu sebentar ya, Mbak cari utangan dulu. Ya, Mbak.
Ya, makasih ya. Permisi Bu Rumi, saya mau ngutang telur sama beras dulu ya Bu ya. Gendis, gendis. Utang mendiang ibu kamu aja belum kelar, belum lunas. Sekarang kamu mau ngutang lagi. Saya tahu Bu, tapi kalau saya sudah dapat pekerjaan nanti saya lunasi semuanya. Lihat tuh. Nggak lihat stiker di situ? Bukannya pade kamu itu udah kaya, punya kompleksi gede. Bahkan rumahnya aja udah gedung. Iya Bu Rumi, tapi Masa iya sih kamu minta telur sama beras nggak dikasih? Jangan-jangan kamu itu udah nggak dianggap keponakannya. enggak Bu. Selagi saya masih bisa sendiri, saya nggak mau merepotkan. Jenar, kamu kenapa kesini? Aku takut di rumah, Mbak. Tadi kayaknya ada yang berkelebatan di belakang aku. Terus udah gitu, kerannya nyala sendiri. Alah, paling juga arwah ibu kamu itu yang gentayangan. Kan utangnya belum pada lunas. Bu Rumi, tolong cukup ya Bu. Jangan ungkit lagi utang-utang ibu saya. Saya akan lunasi semuanya. Mau lunasin utang? Sosokan kamu, sekarang aja mau ngutang? Hello. Apa sih kamu ini? Mbak Rumi, berapa hutang hari ipar saya? Hutangnya 1,50 juta, Jeng. Ini, saya bayar lunas. Ini kembaliannya. Gak usah wes, buat kamu aja. Tapi ingat, jangan pernah kamu ungkit utang adik saya lagi. Iya, Jeng. Makasih. Gendis, Jenar, ayo ikut Bude. Mulai hari ini kalian tinggal di rumah Bude. Gendis bisa bantu Bude di konveksi. Dan Jenar, kamu akan Bude biayai sekolahnya. Kalau perlu sampai kuliah. Ayo. Terus kamu terima Mbak tawaran dari bude kamu itu? Ya Mbak, saya terpaksa menerimanya Mbak. Loh, kok terpaksa sih Mbak? Memangnya kenapa? Waktu itu Mbak, Jenar adik saya kelaparan. Dan dia takut karena melihat hal-hal aneh di rumah. Dan bude saya juga udah melunasin utangnya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan Mbak bude saya. Maksudnya alasan lain apa Mbak? Tapi justru bude saya malah menindas saya dan adik saya Mbak. Saya juga mau cari tahu Mbak, kenapa ibu saya meninggal mendadak Mbak. Dari luar, rumah itu terlihat sangat megah, bersih, terawat. Tapi entah kenapa, auranya malah seperti istana iblis. Loh. Kok malah pada bengong toh? Ayo masuk. Sekarang ini rumah kalian juga. Ayo. Ayo Jenar. Mbak, kok aku takut ya? Oh, tenang aja ada Mbak. Jenar, Gendis. Ayo kita makan sekto ya. Anggap aja rumah sendiri. Ayo dimakan dulu. Bude mau ambil minum air dulu ya. Oke, ya Bude. Ayo. Yuk. Suwek orang Pak D, aku jamu, kira siapa? jamu godong telo. Ayo, silakan makan. Makan yang banyak, biar tenaganya kuat, badannya sehat. Ayo nonggok. Jangan ragu-ragu. Pokoknya anggap rumah ini adalah rumah sendiri. Betul dah Bu? Bude sama Pak D ini kan sekarang sudah jadi
orang tua kalian. Mbak Gendis, malam pertama kamu tinggal di rumahnya Budi dan Pak Ade, apa yang kamu rasakan? Malam waktu pertama saya di tempat Bude, saya merasakan hal yang aneh, Mbak. Maksudnya aneh seperti apa, Mbak? Hawanya dingin, tapi bukan cuma rumahnya aja, Mbak. Tapi suasananya juga dingin. Kayaknya, Mbak, kayak ada yang ngawasin saya terus. Tapi saya untuk berpikir positif. Karena Pak Dek, kakak kandung ibu saya. Karena saya waktu itu cuma lapar. Dan begitu juga adik saya. Saya butuh makan dan istirahat. Ya Mbak, saya paham Mbak. Apalagi kamu kakak pasti ngejagain adik kamu Mbak. Dan kalian mulai bekerja kapan Mbak? Besok ya Mbak, tapi saya diperlakukan kasar sama bude saya Mbak. Nih ya, polanya wes ada. Kamu tinggal potong, obras, terus jahit. Oke? Dan jangan lupa, hari ini harus selesai. Bude tahu kan hari ini hari pertama Gendis? Gendis belum bisa, Bude. Ya belajar dong, kau bisa tanya sama yang lain. Jangan banyak alasan kamu nih. Ayo kerjakan. Apa sih Bu? Kok berisik sih Bu? Kilo mas, tak ajarin yang benar ponakanmu malah kayak orang bingung tuh piye toh? Ya wajar lah Bu, yang namanya juga baru bekerja, belajar. Nah, jadi kamu belain ponakan kamu? Nah begitulah Bu. Dia itu kan yatim piatu. Kita ini harapan satu-satunya orang tuanya. Alah, jelas-jelas kamu tadi belain dia loh. Kamu jangan lupa ya, hari ini harus selesai. Kalau sampai tidak selesai, tak hajar pokoknya. Urus ponakanmu. Budemu itu memang begitu, wataknya nyerocos. Tapi hatinya itu baik. Yuk. Kalau kamu ndak ngerti, boleh tanya tuh sama teman-teman yang lain, pekerja yang lain, yuk. Tanya ya, jangan dimasukin hati. Makasih ya Pak De. Ayo. Mas, permisi. Saya bisa dibantu nggak Mas untuk memotong bahan? Waduh, saya lagi motong bahan, nggak sempat ngajarin. Mbak bisa ngajarin saya jahit nggak Mbak? Soalnya saya belum tahu benangnya ditaruh di sebelah mana. Aduh, jangan ganggu deh, saya lagi fokus. Ini pesanan bisa rusak semua nanti. Mbak, ini maaf ya Mbak, saya mau nanya. Ini cara ngobrasnya gimana ya Mbak? Bisa ajarin nggak Mbak? Belum lihat mesin aja, udah banyak tanya. Belajar aja sendiri, pelan-pelan. Saya masih banyak kerjaan. Kamu sempat bilang bahwa kerja di rumah bude kamu tuh berat ya Mbak? Karena semuanya saya ngerjain. Dari pagi, mulai dari obras, jahit, bikin pola. Semuanya saya ngerjain. Ya ampun Mbak, kondisinya nggak nyaman banget Mbak. Dan kok kamu tetap di situ Mbak? Kok kamu betah? Kenapa kamu nggak pergi aja Mbak? Jelas-jelas kamu diperlakukan dengan tidak baik. Karena saya nggak punya pilihan Mbak. Karena waktu itu kontrakan saya udah habis Mbak masa sewanya. Kami tidak punya uang untuk memperpanjang sewanya Mbak. Dan saya butuh tempat tinggal Mbak. Ya Allah Mbak Gendis, usia kamu tuh masih muda. Tapi cobaan hidup kamu tuh udah berat sekali Mbak. Saya juga Mbak, sebenarnya nggak pengen tinggal di sana. Tapi saya ada alasan lain Mbak. Kenapa saya harus tetap bertahan di sana? Saya lagi mencari tahu Mbak tentang kematian ibu saya. Saya masih nggak percaya Mbak. Ibu saya meninggal kecelakaan kerja. Dan apakah kamu menemukan sesuatu Mbak? Belum Mbak. Sampai sekarang saya belum bisa menemukan apa-apa Mbak. Bukti soal memar itu pun masih misteri buat saya Mbak.
Kenapa Mbak Gendis ke sana ya? Mbak. Mbak. Mbak Gendis, Ade, kamu kenapa sih? bukannya Mbak Gendis tadi masuk ke kamar itu ya? Kamu salah lihat kali. Enggak, aku lihat tadi ada bayangan hitam gede banget. Bayangan? Iya, Kamu yakin? yakin. Ya udah, kita ke sana ya, lihat ya. Tapi Mbak, aku takut Mbak. Udah ada Mbak. Kalian mau pada kemana? Pak Deh, jadi tadi Jenar ada lihat sosok yang mirip kayak aku masuk ke kamar yang ada di sana, Pak Deh. Jadi kita penasaran dan kita mau ke sana. Pak D ini hidup puluhan tahun loh. Tidak pernah lihat selawar seliwer, buyungan, bayangan, hunta hantu. Tak ada. Kamu jangan lebay loh, Jenar. Beneran loh Pak De, aku lihat mirip kayak Mbak Gendis masuk di situ. Wis, stop. Jangan diterusin. Wis, jangan pernah ngomongin yang aneh-aneh. Sebaiknya kalian sekarang tidur. Otaknya biar tidak aneh-aneh. Tidur. Dan ingat, Pak De tidak mau kalian selonong deket ke kamar situ. Yuk, camkan. Tidur. Iya Pak Deh. Kok Pak De jadi galak banget ya? Mbak juga nggak mengerti, Dek. Aneh ya. Dicariin kemana-mana, ndak taunya di sini toh. Ada apa, Bude? Pakai nanya ada apa. Kerja, bukan malah santai-santai di kamar. Iya toh kamu ke? Bude, kita lagi nggak santai-santai, Bude. Ini aku lagi nemenin Jenar. Alasan kamu ini. Kamu tuh di sini kerja ya, bukan malah santai-santai di sini. Bukan gratisan ini, tahu? Iya, Bude. Terus kamu nggak usah bantah. Kau mau tak usir dua-duanya? Mau jadi gelandangan di jalan di luar? Mau? Ya sudah, Mbak kerja dulu ya. Cepat. Mbak, kamu sempat bilang bahwa selama kamu di sana, kamu mengalami kejadian yang di luar nalar. Bisa kamu jelasin nggak, Mbak? Lebih detail lagi, apa yang kamu maksud? Saya benar-benar mengalami kejadian yang gak masuk di akal, Mbak. Waktu itu saya lagi sendiri, Mbak, di ruang konveksi. Tiba-tiba semua lampu mati, Mbak. Tapi anehnya, Mbak, mesin jahit dan mesin obras itu nyala sendiri, Mbak. Astaga, Mbak. Dan kamu sendirian aja buat kejadian itu? Iya, Mbak, saya sendirian. Dan belum selesai sampai di situ, Mbak. Entah kenapa, Mbak, tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri, Mbak. Tangan saya megang gunting, tangan saya motong kain di sana, Mbak. Kayak ada mengendalikan, Mbak. Saya coba tahan, Mbak. Tapi tubuh saya malah ikut ketarik, Mbak. Dan saya jatuh, Mbak. Gendis, harus bisa. Pelan-pelan, harus bisa. Harus bisa. Pelan-pelan. Pelan-pelan.
Apaan ini? Hah? Apa-apaan ini? Kenapa ini kain-kain hancur semua? Ya Allah Gusti. Kamu kenapa, Nis? Aduh, aduh, apa iki? Aduh, kain berserakan begini. Aduh, Gendis potong-potong semua kainnya iki loh, Mas. Tadi lampunya mati Bude dan Gendis. Gak tahu tiba-tiba guntingnya bergerak sendiri. Semua mesinnya juga bergerak sendiri Bude. Kamu alasan aja kamu. Kamu bikin dia mau bangkrut, ha? Jawab, Gendis, jawab. Ya Allah Gusti. gak bisa dibiarin ini. Pade, aku nggak bohong Pade. Ini semua bergerak sendiri Pade. Tergunting sendiri semua Pade. Jangan banyak alasan, Gendis. Apa ini? Rugi. Tadi, Mas. Allah. Mula kamu ini makin aneh-aneh ini. Mau tidak mau, kamu itu harus bertanggung jawab. Mengerti? Urusin. Itu kejadian aneh sekali, Mbak. Dan Bude kamu gimana? Apa dia datang ke situ? Bude saya langsung ngamuk, Mbak. Dia lihat semua kain rusak dan dia bilang rugi besar, Mbak. Dan Pade kamu? Pade gimana? Apa dia tahu mengenai ini semua? Iya, Mbak. Dia juga tahu, Mbak. Dan reaksinya sama, Mbak. Dia marah besar. Marah juga. Apa dia memberikan kamu hukuman? Iya, Mbak. Hukuman yang sangat berat, Mbak, buat saya. Bukan cuma larang, Mbak. Dia larang keluar saya, Mbak. Dan saya disuruh kerja tiap hari, Mbak. Tanpa dia ngasih upah, Mbak. Turunin nih barang ini semua. Ayo. Oh, jangan. Ingat ya, gara-gara kamu bisnis aku jadi gagal total, rugi ratusan juta. Ayo, turunin. Angkat. Pakai tenaga. Jatuh lagi. Cepat, cepat, cepat. Lelet nih, Bude. Ayo ditarik toh itu, Dis. Cepat, cepat. Jawab sendiri. Bikin rugi kamu. Cepat. Bude. Ayo cepet ditarik itu. Bentar, Bude. Ayo. Ayo, Bude, Gendis boleh minta air Bude, seteguk saja Bude, seteguk. Apa? Minum? Kamu istirahat? Kau pikir ini piknik apa? Gara-gara kamu semua kain kegunting tau. Ratusan juta wes melayang. Sekarang kamu tanggung jawab, kamu kerja, gak ada minum-minum. Ayo cepet. Tapi ini panas banget Bude. Gak ada makan, gak ada minum. Semuanya harus kamu kerjakan ya. Nek kamu pingsan, kamu tanggung jawab sendiri. Ojo manja. Ayo kerja. kamu ini manja, ya? Masih banyak kerjaan. Hah? Lelet kamu. Ayo, cepat, ayo selesaikan kerjaan kamu. Lelet. Lelet. Rusak sudah aku
dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Hei! Kapan selesainya kerja kamu lelet? Belum selesai ini. Pak De, sebentar saja Pak De. Banyak alasan. Semuanya kain-kain ini harus dimasukin ke konveksi. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat! Sebentar saja Pak De, tolong. Dengerin ya. Sip. Tis, gara-gara kamu ini semuanya gagal total. Bisnis aku jadi hancur. Kamu harus tanggung jawab semuanya. Hah? Tanggung jawab kamu. Lelet aja. Ayo, cepat. Ayo. Jenar, Kamu tuh buta kok. Itu tuh pajangan yang mahal. Kamu udah berapa kali bikin masalah di rumah ini, Nar. Kamu tuh selalu bikin sial aja. Bikin masalah. Bude, cukup Bude. Bude kalau mau marah silakan marahi saya Bude. Bude kalau mau menyakiti seseorang silakan sakitin saya. Tapi jangan sekali-sekali sakiti adik saya Bude. Kalian berdua ini memang pembawa sial. Kalian tuh cuma numpang. Tapi kamu udah merusak rumahku. Kamu bikin rugi. Apalagi sih ribut-ribut? Ada apa ini? Sini kamu. Kenapa kalian berdua ini, ha? Belum cukup bikin rugi ratusan juta rupiah, ha? Sekarang bikin dua lagi. Sini kamu, Glis. Diri kamu. Keluar sini. Keluar kamu. Dan dulu keluar kamu. Keluar. Yang aku punya. Oh! Udah tahu gini, mereka tuh udah tahu bentuk mereka bawa sial ke Westo, ayo. Dek, mulai hari ini kita cuma punya satu sama lain ya Dek. Apapun yang terjadi kita nggak boleh saling ninggalin. Mbak, tapi aku takut. Tapi Mbak janji, Mbak gak akan tinggalin kamu sendirian selamanya. Saya makin gak tahan, Mbak. Setiap malam saya rasanya takut, Mbak. Bude kalau marah, matanya kayak orang kesurupan, Mbak. Dan Pak De juga malam itu. Kenapa, Mbak? Malam itu apa yang terjadi? Mereka mau menumbalkan saya sama adik saya. Tumbal. Tumbal untuk apa, Mbak? Katanya buat pesugihan, Mbak. Supaya usaha mereka sukses lagi, Mbak. Aduh, berat. Diam kamu. Kalau gendis bangun berapa ya kita? Aduh, Bu, sebentar lagi kekayaan kita akan tambah. Sabar, sebentar lagi yuk. Semua penderitaan akan berakhir. Untuk kita dan untuk mereka. Iya. Jenar, Dek. Jenar. Bude, Mau kemana kamu? aku mau lihat Jenar, Bude.
Wes toh Jenar ada di kamarnya, wes turu. Tapi kasihan Bude, dia sendirian. Kamu masih banyak utang kerja. Lebih baik kamu bayar kerugian yang karena kebodohanmu itu. Tapi aku cuma... Udah diam, sana balik. Wes aman. Aman. Wes, gak cepet bawa dia ke ruang rahasia. Aman. Aman. Udah selesaikan toh. Syukurlah Jenar sudah tidur. Kata Bude dia baik-baik aja. Aku harus selesaikan semua pekerjaanku. Aku nggak boleh berpikir buruk. Karena Jenar baik-baik aja. Dia udah tidur. Tolong! 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 Jenar? Tolong! Berhenti, kamu gak boleh masuk ke sini. Kenapa kalian selalu sakitin Jenar? Kamu wes kerja sana. Enggak. Aku harus melakukan Jenar. Kamu gak boleh. Jenar. 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 Hei, keluar kamu. Apaan ini, Pak De? Apa yang kalian lakukan selama ini, Pak De? Mbak, tolong. Mereka mau numbalin aku kayak ibu. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Berarti ibuku tidak mati karena kecelakaan, kan? Ibumu yang pertama, kemudian kalian selanjutnya. Kalian tega ya? Aku dan adikku dikorbankan dan percaya dengan keluarga kalian. Kami dibawa ke sini dan tidak tahu menahu karena kami percaya. Kepercayaan tidak memberi makan gendis, tapi tumpang memberikan kekuatan. Saya tidak diam saja. Saya akan lapor polisi. Dan kamu dan istrimu akan membusuk di penjara. Silahkan kamu lapor polisi, gendis. Tapi kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Gendis. Kami rawat kalian. Kami kasih kalian tempat tinggal. Tapi kamu balasannya seperti ini. Kalian ini bukan keluarga. Tidak ada keluarga yang membunuh keluarganya sendiri. Salahmu mempercayai kami masih manusia. Dia hantam saya, Mbak, pakai mesin obras, Mbak. Astaga, Keras banget, Mbak. sungguh keji, Mbak, apa yang dilakukan pada kamu, Mbak. Mbak, kamu jangan takut, Mbak. Ceritakan apa yang terjadi, Mbak, biar kita semua tahu, kita semua belajar. Jangan sampai ini menimpa perempuan lain, Mbak. Pak Dek dan Bude saya udah siapin semuanya, Mbak. Lilin dinyalain dan adik saya terikat di altar persembahan, Mbak. Mbak, itu mengerikan sekali, Mbak. Apa yang terjadi, Mbak? Mereka mau tumbalin adik saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kayak waktu mereka tumbalin ibu saya, Mbak.
Jenar. Jenar. Bude, tolong. Lepasin Jenar, Bude. Dia cuma anak-anak, Bude. Anak-anak. Ibu kalian juga dulu cuma perempuan biasa. Tapi demi kekayaan, dia aja aku jadikan tumbal. Dan lihat, sekarang giliran kalian. Dasar iblis. Omonganmu itu bikin kupingku panas. Kamu akan segera menyusul ibumu. Dan kamu tahu, setelah itu, kekayaanku akan bertambah banyak. Kamu rasakan itu. Kita pergi dari sini, Dek. Mbak, aku takut. Selama Mbak masih hidup, kamu akan baik-baik aja. Kita pergi dari sini ya. Akan kuserahkan tumbal yang terakhir. Harapan kekayaanku akan makin bertambah. Kamu tenang. Gue. Mbak, kita harus kemana? Tenang aja, kita mau keluar. Kita harus keluar dari rumah iblis ini. Ayo, ayo. Buka! Dek, cari kunci, Dek. Mbak, dia di mana-mana, Mbak. Mbak, aku takut, Mbak. Tenang, kita tetap tenang ya. Woi! Ayo cepet, Mbak. Jangan kabur kalian! Woi! Ayo, bisa, Dek, bisa, ayo. Woi! Berhenti kalian! Berhenti! Hei! Berhenti kalian! Berhenti kalian! Stop, Pak De. Cukup. Bertobatlah, Pak De. Jangan ikutin jalan iblis, Pak De. Cukup, Pak De. Ingat, Pak De. Ini semua nggak benar, Pak De. Pak De masih punya waktu. Ayo, Pak De, selamatkan diri Pak De. Dari mereka, Thomas. Ya cuma kalah mereka, toh. Kalau kita gagal, malam ini kita yang akan mati, Mas. Ayo cepat, Mas.
Pade, lihat kami Pade, keponakan Pade, darah daging Pade. Kalau Pade memilih jalan iblis, berarti bukan Bude setannya, tetapi Pade. Sadar Pade. Mas, cepet Mas. Mbak, kamu bilang bahwa adik kamu mau ditumbalkan. Itu mengerikan, Mbak. Apa yang kamu lakukan? Saya minta sama Pak Ade biar bebaskan adik saya. Saya janji, saya akan bebaskan Bude biar semuanya berhenti. Maksud kamu? Barter? Kamu berencana untuk menyelamatkan adik kamu? Kamu akan melepaskan Bude? Begitu, Mbak? Iya Mbak, saya nggak punya pilihan lain Mbak. Saya cuma pengen adik saya hidup. Saya rela melakukan apapun Mbak. Iya, Mbak. Hanya tinggal kamu dan adik kamu saja, Mbak. Kamu sangat berani, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Mas, cepat Mas. Pade, Pade jangan macam-macam sama saya Pade. Gendis. Kamu tidak akan bisa melawan aku. Jangan sakiti adik saya Pade. Atau Bude akan mati di tangan saya. Gendis. Pade, kembalikan adik saya. Saya juga akan kembalikan Bude. Mas Gendis. Kembalikan adik saya sekarang atau Bude mati. Gendis, balikan. Mas. Cepet Mas. Aku gerak sendiri, Mas. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Pak Ade dan Bude ditemukan tewas. Mereka mencekik satu sama lain seperti termakan karmanya sendiri. Dan warga akhirnya percaya, Mbak, bahwa ternyata mereka berdua, Bude dan Pak De kamu itu terlibat dalam pesugihan dan telah menumbalkan keluarga kamu. Iya, warga akhirnya percaya. Mereka tahu kalau kami ini cuma korban ritual dan semua ini sudah berakhir. Alhamdulillah ya, Mbak. Sudah ada titik terangnya. Kamu sangat tegar, Mbak. Sudah hadir membagikan kisah kamu. Terima kasih ya, Mbak ya. Dan sehat selalu. Pemirsa, kisah ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa di balik tradisi dan kepercayaan mungkin saja ada jiwa dan nyawa yang terkoyak. Maka penting bagi kita untuk dapat menjaga hati dan menjaga keluarga agar jangan sampai merugikan apalagi mengorbankan orang lain. Dan kini kami mengajak Anda yang memiliki kisah yang inspiratif dan bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya. Bagikanlah kisahmu dan yang terpilih akan ditayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan.
agar bisa menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan hebat yang tengah berjuang di luar sana. Saya Nadia Mulia mohon undur diri dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Selamat malam.